Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik tersayang, apa kabar? Saya Bunda Ica. Kali ini Bunda ingin berkisah mengenai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini Bunda ambil dari buku Muhammad Teladanku, seri kelahiran Rasulullah. Kita mulai ceritanya ya. Nabi Muhammad adalah seorang putra dari sepasang suami istri bernama Abdullah dan Aminah. Abdullah adalah seorang pemuda tampan, sopan, sederhana, dan memiliki sinar kenabian. Sedangkan Aminah adalah gadis yang paling baik kedudukan dan keturunannya di kalangan suku Quraisy saat itu. Mereka merupakan jodoh yang sangat serasi. Singkat cerita, setelah mereka menikah, Aminah mengandung buah cinta mereka. Ketika mengandung, Aminah melihat seberkas sinar keluar dari perutnya. Dan dengan sinar tersebut, Aminah dapat melihat istana-istana Bushra di Syam. Kehidupan pernikahan mereka amat sederhana. Mereka hanya memiliki sedikit kurma dan daging kering, 5 ekor unta, dan beberapa kambing perah. Maka saat musim semi tiba, di mana jalur perdagangan musim panas ke Syria dibuka, Abdullah pergi berniaga. Aminah merasa berat dan khawatir akan kepergian Abdullah. Ia melihat kepergian suaminya dengan sendu. Aminah merasa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Abdullah. Adik-adik, apa yang dirasakan Aminah ternyata terbukti. Setelah sampai di Gaza dan berniaga dengan lancarnya, di perjalanan pulang Abdullah singgah di Yasrib untuk menemui keluarga dari ibunya. Dan ketika kafilah dagang Mekah mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Ia merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan. Abdul Muthalib yang menerima kabar dari kafilah dagang bahwa Abdullah sakit di Yasrib segera mengutus Haris, kakak Abdullah, untuk melihat kondisi adiknya. Sesampainya Haris di Yasrib, kabar duka diterima olehnya bahwa Abdullah telah meninggal. Haris segera kembali ke Mekah dan dengan berat hati mengabarkan kabar duka tersebut kepada ayahanda Abdul Muthalib dan Aminah, istri Abdullah. Aminah merasa terpukul dan sedih sekali mendengar kabar tersebut. Ia juga kasihan pada bayi yang dikandungnya, karena kelak saat ia lahir, ia sudah tidak memiliki seorang ayah. Ya, jadi adik-adik, saat Nabi Muhammad lahir, itu Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Kasihan ya. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang sama dengan penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah Raja Abraha, Aminah melahirkan bayi yang dikandungnya. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki, lahir dengan selamat, sehat, berwajah tampan, dan bersinar. Seluruh keluarga besar menyambut dengan sukacita atas kelahiran bayi tersebut. Segera setelah Aminah melahirkan, ia mengutus seseorang untuk mengabarkannya kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun bergegas datang. Dan saat Abdul Muthalib mengambil bayi dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa kasih sayang. Ia melihat
Anak bayi tersebut sangat mirip dengan Abdullah, anaknya. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memberinya nama Muhammad, kata Abdul Muthalib. Muhammad artinya terpuji. Dan saat orang-orang menanyakan kepada Abdul Muthalib mengapa bayi tersebut dinamai Muhammad, Abdul Muthalib menjawab, "Ku ingin ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhannya di langit dan bagi makhluk-makhluk di bumi." Nah, adik-adik tersayang, saat itu di kalangan bangsa Arab sudah berjalan tradisi yang baik. Mereka menyusukan anak-anak mereka pada wanita-wanita dari pedesaan. Bayi-bayi mereka disusukan di pedesaan agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tak lama kemudian, datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Mereka mencari bayi-bayi yang akan disusui. Salah satu dari rombongan tersebut ada ibu bernama Halimah binti Abu Su'aib. Ia berharap mendapatkan bayi dari seorang bangsawan kaya yang dapat memberinya upah yang besar untuk bayi yang disusuinya. Karena pada saat itu keluarga Halimah sedang mengalami kesengsaraan. Namun harapan Halimah tak terkabul. Semua bayi bangsawan telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya tersisa satu bayi yang ada dalam gendongan ibunya yang ia temui. Namanya Muhammad. Ia anak yatim. Hanya aku dan kakeknya yang merawatnya, kata Aminah kepada Halimah. Halimah dan suaminya Haris saling berpandangan. Mereka enggan mengambil anak yatim karena tidak akan ada upah yang besar yang akan mereka terima. Maka mereka pun pergi dan mencari bayi lain. Aminah memandang bayi yang ada dalam dekapannya dengan sendu. Ia sedih karena setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan Muhammad untuk disusui, mereka menolaknya. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, ia melihat teman-teman serombongannya sudah membawa bayi-bayi yang akan disusui. Hanya tinggal Halimah yang belum memiliki bayi untuk dibawa pulang. Halimah tidak ingin pulang tanpa ada bayi yang dibawanya. Maka ia berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku akan mengambil anak yatim itu." Dan Haris pun menjawab, "Tidak salah bila engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak yatim tersebut." Nah, saat itu akhirnya Halimah dan Haris kembali kepada Aminah untuk mengambil Muhammad untuk disusui oleh Halimah di Bani Sa'ad. Begitulah adik-adik, akhirnya Halimah lah yang menjadi ibu susu dari Muhammad kecil. Nah, sebelum Halimah datang, Muhammad juga pernah disusui oleh Suwaibah, budak perempuan dari Abu Lahab, paman Muhammad. Kembali ke Halimah. Di perjalanan pulang, Halimah merasakan keberkahan. Ia tidak merasa berat saat menggendong Muhammad. Unta-unta tua yang mereka bawa pun mengeluarkan susu yang banyak sehingga mereka bisa meminumnya sampai kenyang. Dan keledai mereka pun sekarang menjadi lebih gesit dan bertenaga
Keledai itu berjalan dengan sangat cepat, bahkan bisa menyusul rombongan yang ada di depannya. Halimah dan Haris merasa keheranan. Tak sampai di situ. Keberkahan lain yang diterima oleh Halimah setelah ia mengambil Muhammad adalah saat ia tiba di Bani Sa'ad, sepetak tanah mereka yang sangat gersang kini berubah menjadi amat hijau dan subur, dan kambing-kambing tua mereka yang kurus sekarang menjadi kambing-kambing gemuk yang banyak susunya. Nah, begitulah adik-adik tersayang cerita mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh keberkahan. Muhammad kecil kelak akan menjadi rahmat bagi semesta alam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Ya, gimana adik-adik? Seru ya cerita mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ketemu pada kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.